ada regulasi kemasan pangan dan ada regulasi pelabelan pangan. Terkait dengan kemasan pangan, bisa kita lanjut. Iya, saya perkenalkan dulu atau saya informasikan lagi terkait dengan apa itu definisi kemasan pangan. Bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan, baik dia yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak. Nah, ini ada di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Kalau yang bersentuhan langsung tentu kita sebut dengan kemasan primer. Kalau yang tidak langsung bisa sekunder, tersier, kuarterner, dan seterusnya. Ya, lanjut. Ya, fungsi kemasan secara teknis itu pertama bisa melindungi. Kedua, mewadahi. Lalu mempertahankan, mengawetkan, dan terakhir transportasi. Tanpa kemasan pangan agak susah untuk dibawa-bawa. Dia akan berceceran isi di dalamnya. Apalagi kalau bentuknya bentuk bubuk atau tepung. Bagaimana cara membawanya gitu ya. Maka dia harus ada kemasan pangannya. Lanjut. Ya. Fungsi kemasan secara promosi untuk komunikasi, informasi, dan promosi jelas ada pelabelan nomor 1. Ya, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar, ada pelabelannya. Dan tentu untuk promosi harus semenarik mungkin bentuk-bentuk kemasan pangan, termasuk jenis-jenis kemasan pangannya. Ya, sehingga banyak orang yang menginginkan kemasan itu, kadang mereka melihat dari kemasannya, mereka tidak melihat nomor 1 yang mereka lihat kemasan, cantik kemasannya, mungkin ini akan baik untuk kita beli. Nah, karena nanti tempat kemasan tersebut bisa digunakan untuk tempat yang lain apabila memang masih bisa digunakan. Ya, seperti itu mungkin untuk promosinya. Lanjut. Iya. Nah, sebetulnya masyarakat itu menginginkan kemasan pangan seperti apa ya? Pertama, mewadahi pangan dengan harga yang semurah-murahnya, namun memenuhi syarat keamanan, cost efektif. Lalu, memenuhi keinginan konsumen. Lalu menjaga keamanan pangan di dalamnya. Dan terakhir, berdampak lingkungan sekecil mungkin. Yang berdampak lingkungan sekecil mungkin ini beberapa tahun terakhir mungkin sudah mulai agak bermasalah ya terhadap lingkungan ini ya, khususnya mungkin yang plastik. Lanjut. Ya, mengapa penggunaan kemasan pangan perlu diatur? Ini dia Bapak dan Ibu. Karena terdapat perpindahan atau migrasi bahan pengemas ke dalam pangan. Beberapa cemaran dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Oleh karena itu perlu adanya regulasi keamanan kemasan pangan. Seperti yang bisa Bapak Ibu lihat di dalam gambar, ini contoh ada pangan, ada kemasan. Kemasan akan melepaskan migran-migran atau apa istilahnya, bahan-bahan penyusun kemasan tersebut ke dalam pangan. Nah, ini biasanya akan menyebabkan gangguan kesehatan. Migran-migran tersebut adalah suatu zat-zat kimia yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kondisi apa yang menyebabkan suatu migran atau suatu zat-zat kimia penyusun kemasan itu bisa berpindah ke dalam pangan? Mungkin bisa lanjut. Oke. Di sini pemilihan bahan kemasan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Yang perlu diperhatikan tadi derajat keasaman. Kenapa? Derajat keasaman ini juga akan mempengaruhi semakin asam suatu produk apabila tidak disesuaikan dengan jenis kemasannya, maka akan mudah memindahkan migran-migran atau zat-zat kimia penyusun kemasan ke dalam pangannya. Suhu juga demikian. Contoh tadi ya sebelumnya itu ada produk pangan nasi goreng yang dikemas atau dimasukkan atau diwadahi ke dalam suatu kemasan pangan yang kita sebut sebagai polistiren busa, di mana polistiren busa ini tidak bisa untuk mengemas atau mewadahi makanan yang
bersuhu tinggi, serta berlemak. Karena dia akan melepaskan stiren-stiren dari polistiren busa masuk ke dalam pangannya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan tentu dalam jumlah yang tertentu. Itu ada di dalam peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Kemudian juga untuk memilih kemasan pangan harus kita lihat bentuk kemasan itu sendiri. Ya, kalau bentuknya itu, kalau yang ingin dimasukkan ke dalamnya bentuknya keripik-keripik atau potongan-potongan besar, tentu tidak mungkin kita masukkan dalam wadah yang di tengah-tengahnya ada berbentuk seperti leher bebek ya atau angsa. Dia harus ditempatkan ke dalam suatu wadah yang bentuknya tentu kotak ataupun bentuknya 4 persegi panjang sehingga memuat makanan atau keripik tersebut. Lanjut masa simpan produknya, mohon maaf, masa simpan produk, dan satu lagi cara penjualannya. Ya, kadang-kadang kita tahu produk ini nugget atau produk ini frozen food, ya kan? Sudah jelas frozen food, kemudian si kemasannya itu kemasan biasa, bukan kemasan vakum, ya kan? Nah, dia dijual pada posisi di tempat terbuka suhu biasa di atas meja suhu biasa. Seharusnya dia tetap dijual di dalam wadah atau cooler box-nya. Ya, lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, ada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 Tahun 2010 tentang pencantuman logo tara pangan dan kode daur ulang pada kemasan plastik. Nah, ini seperti ini gambarnya Bapak dan Ibu. Apabila menggunakan peralatan atau pengemas pangan yang aman, khususnya dari plastik, maka kita harus lihat apakah ada tulisan tara pangan atau gambar gelas dan garpu seperti yang tampak di layar ini. Lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 24 2010 itu ada menyampaikan 7 jenis plastik yang bisa didaur ulang. Ya, PET itu 1, circle 1, kemudian HDPE circle 2, PVC circle 3, begitu seterusnya sampai kepada polikarbonat. Ya, circle 7. Salah satu contohnya Bapak Ibu mungkin kalau sekarang Bapak dan Ibu ada minuman, air minum dalam kemasan di dekat Bapak dan Ibu, silahkan dilihat di bawah botol air minum dalam kemasan khususnya yang 600 ml itu akan ada tulisan seperti di sini. Salah satunya mungkin apakah 1 dalam lingkaran segitiga atau 2 dalam lingkaran segitiga, silakan Bapak dan Ibu bisa melihat. Artinya kemasan itu bisa kemasan plastik tersebut bisa dilakukan daur ulang atau didaur ulang. Lanjut. Ya, ini tadi yang saya sampaikan. Contoh logo tara pangan, ini ada ya Bapak dan Ibu di kemasan wadah pangan, tapi kalau yang sebelah kanan tidak ada mencantumkan logo tara pangan. Kami merequestkan atau merekomendasikan untuk yang sebelah kiri ini. Kalau yang kanan belum kita jamin ya. Oke, lanjut. Ya. Contoh kemasan pangan dari polistiren busa yang juga ada logo tara pangannya. Ini juga ada sebelah kiri dan sebelah kanan itu yang tidak ada logo tara pangan untuk polistiren busa. Ya, lanjut. Oke. Contoh logo kode daur ulang yang terdapat pada kemasan pangan olahan. Ini ada beberapa gambar. Tadi saya sudah sampaikan ya. Untuk yang botol air minum dalam kemasan seperti gambar paling kiri atas. Kemudian di sini juga ada contoh untuk yang lain ya, produk lainnya nih. Dituliskan circle 1 PET, polyethylene terephthalate. Kemudian untuk produk mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal dengan baik produk ini. Di bawahnya itu ada tertulis PS, polistiren ya, 6 dengan tulisan circle 6 ya. Oke, lanjut. Ya,
sama seperti bahan tambahan pangan ataupun label, maka untuk kemasan pangan pun ada regulasinya. Pertama dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, itu di pasal 82 ayat 2-nya ada pernyataan setiap orang yang melakukan produksi pangan dalam kemasan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia. Kemudian di PP 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan juga terdapat pernyataan serupa, yaitu ada pasal 24 ayat 1 dan seterusnya. Di sini ada kata-kata ketentuan mengenai zat kontak pangan dan jenis zat kontak pangan yang dilarang diatur dengan peraturan Kepala Badan POM. Nah, peraturan Kepala Badan POM mana yang mengatur zat kontak pangan tersebut yang dilarang? Misalnya di peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan. Yang Bapak Ibu bisa lihat paling kanan sekali, ya. Mengatur zat kontak pangan, bahan kontak pangan dan tipe pangan serta kondisi penggunaan untuk melakukan pengujian kemasan. Kalau untuk yang permen perin tadi yang sudah saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, ada logo tara pangan dan kode daur ulang. Lanjut. Ya. Dalam peraturan Badan POM nomor 20 tahun 2019 tentang kemasan pangan, itu ada 5 lampiran sebagai informasi kepada Bapak dan Ibu. Lampiran 1 adalah zat-zat kontak pangan yang dilarang digunakan di dalam kemasan pangan. Kemudian kalau yang lampiran 2, zat kontak pangan yang diizinkan dalam kemasan pangan. Nah, untuk lampiran 3, bahan kontak pangan yang diizinkan. Lampiran 4, tipe pangan dan kondisi penggunaannya yang tujuannya untuk pengujian kemasan. Dan yang kelima, lampiran 5 yang kita sebut formulir izin khusus. Maknanya sama dengan bahan tambahan pangan yang saya sebutkan sebagai izin khusus. Apabila Bapak dan Ibu atau nanti binaan dari Bapak dan Ibu UMKM itu ingin menggunakan suatu kemasan pangan, tetapi ternyata belum ada tercantum di dalam peraturan nomor 20 ini, silahkan Bapak dan Ibu mengajukan permohonan kepada kami mengikuti apa yang tercantum di dalam lampiran 5. Lalu bisa diajukan kepada kami untuk kami lakukan kajian keamanan dari kemasan yang diajukan kepada kami tadi. Lanjut. Ya. Bahan-bahan kemasan yang umum dipakai, saya yakin Bapak dan Ibu mengenal dengan baik ya. Ada plastik mika, ada kertas coklat. Kertas coklat ini yang paling ramai ya, saat ini masih banyak digunakan. Kemudian kertas virgin dengan laminat, lalu plastik PP ya untuk tempat-tempat rempah-rempah misalnya. Kemudian botol plastik PET, dan di nomor 4 ini polistiren busa. Bapak Ibu dan Ibu tentu mengenal nama dagangnya dengan baik yang kita sebut styrofoam. Tapi mohon maaf kalau kita menjelaskan tentang jenis kemasan ini jangan menyebutkan nama dagangnya ya. Kita sebutkan jenis dari kemasannya, bahan kemasannya yaitu polistiren busa. Kalau polistiren itu ada 2, polistiren busa dan polistiren kaku. Kalau polistiren kaku itu yang biasa pada mie cup. Kalau Bapak dan Ibu suka membeli mie cup, nah itu menggunakan polistiren kaku, ya. Lanjut, Bapak dan Ibu. Iya, ini jenis bahan kemasan yang juga kita lihat pada produk-produknya ya, sudah kita ketahui. Bisa lanjut. Iya, kemasan karton laminat. Di sini ada liquid karton. Kemasan karton laminat biasanya digunakan untuk produk minuman, pangan berbentuk cair seperti susu, UHT, minuman sari buah dan santan. Kemasan ini termasuk jenis kemasan fleksibel yang terdiri dari beberapa lapisan, umumnya terdiri dari 7 lapisan. Seperti yang bisa terlihat di gambar sebelah tayang ini ya. Lanjut. Ya. Kemasan kaleng komposit, mungkin Bapak Ibu juga ada yang menggunakan ini. Kemasan ini umumnya berbentuk tabung mirip seperti kaleng logam. Bahannya terbuat dari kombinasi kertas, plastik, dan dapat juga dikombinasikan dengan logam. Biasanya merupakan karton yang dilapisi dengan atau tanpa lapisan aluminium foil.
Umumnya pada bagian tengah kemasan diberi lapisan aluminium foil jika pangan yang dikemas memerlukan perlindungan yang tinggi dari gas dan uap air. Karena bahan dasarnya adalah kertas, kemasan ini tidak tahan air dan tidak dapat disterilisasi dengan panas. Hanya dapat digunakan untuk makanan-makanan kering seperti abon, makanan ringan ekstrudat, atau masakan yang tidak terlalu basah, misalnya gudeg. Lanjut. Ya, kalau kemasan fleksibel atau multilapis atau multilayer merupakan jenis kemasan yang dapat berubah bentuk setelah diisi dan mengandung lebih dari 2 jenis material di dalamnya. Misalnya kombinasi antara plastik dengan aluminium foil atau metallized film, atau kombinasi antara kertas dengan aluminium foil atau metallized film. Disebut fleksibel karena dapat ditekuk, dilipat, dan sangat ringan serta tipis. Bentuknya lunak, dalam hal ini tidak rigid. Kemasan fleksibel umumnya dibedakan berdasarkan ukuran, yang bentuk sealnya, serta penggunaannya. Umumnya dalam bentuk saset, pouch, dan polybag. Fungsi penggunaan aluminium foil atau metallized adalah sebagai barrier film atau lapisan pelindung antara kedua sisi kemasan tersebut. Lanjut. Ya, Bapak dan Ibu, berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, ini kita ketahui ada 8 jenis ya kemasan, mulai kode 1 sampai 8. Nah, di sini ada nomor 5 itu aluminium foil. Kemudian ada istilah aluminium kombinasi plastik. Nah, contoh seperti ini. Seperti gambar ini, kalau saya lihat belakangnya itu aluminium, kemudian depannya itu plastik, sehingga pangan atau pangan olahan yang berada di dalamnya akan tampak terlihat. Nah, kalau yang seperti ini, kemasan aluminium di satu sisi dan sisi lainnya berupa plastik transparan yang tembus pandang, sehingga bentuk dan warna produk pangannya di dalam dapat dilihat. Umumnya berbentuk standing pouch. Nah, kalau kemasan komposit itu beda, Bapak dan Ibu, ini untuk poin 7, kemasan komposit adalah kemasan yang terbuat dari 2 atau lebih bahan kemasan yang berbeda, misalnya plastik dengan aluminium foil, kertas dengan aluminium foil. Mereka sudah dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk seperti yang tampak di sini. Dia tidak bisa terlihat dari luar perbedaannya. Dia hanya terlihat di dalam yang seperti dalam ini ya, di luarnya kertas, di dalamnya itu aluminium foil. Nah, inilah yang kita sebut sebagai istilah komposit. Lanjut. Nah, untuk ganda, saya yakin Bapak dan Ibu sudah sangat tahunya, ganda adalah kemasan yang terdiri dari 2 atau lebih jenis kemasan yang berbeda pada satu produk pangan. Misalnya, ada kemasan primer dan kemasan sekunder. Permen dikemas kemasan primernya dengan plastik, kemudian kemasan gandanya itu dengan aluminium foil atau kertas misalnya, ya. Lanjut. Ya, apa itu plastik? Saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Ini senyawa makromolekul organik yang diperoleh dari cara polimerisasi dan seterusnya. Di sini ada 7 kode pengkodean jenis plastik berdasarkan daur ulang. Seperti tadi juga sudah saya sampaikan. Lanjut. Nah, untuk kertas dan karton itu ada perbedaan istilah. Kertas itu merupakan bahan yang dibuat dari serat selulosa yang diperoleh dari kayu, kertas daur ulang, dan serat tanaman seperti jerami. Nah, kalau karton itu istilah umum untuk jenis kertas tertentu yang mempunyai kekakuan relatif tinggi seperti yang terlihat pada gambar. Lanjut. Nah, kertas dan karton akhir-akhir ini ada masalah ya Bapak dan Ibu, tapi saya yakin mungkin Bapak dan Ibu sudah sangat memahaminya bahwa jangan menggunakan kertas bekas yang ada tulisan ya, seperti terlihat di sini gorengan masuk ke dalam kertas bekas yang ada tulisan-tulisan, di mana tulisan tersebut, tinta-tinta tersebut itu banyak mengandung logam-logam berat ya.
CD, Hg, Pb yang akan mengganggu organ-organ tubuh kita, khususnya itu nanti hati ya, Bapak dan Ibu. Kemudian kertas coklat. Nah, kertas coklat ini sebenarnya merupakan kertas yang daur ulang, ada plastik laminasi di dalamnya tetapi sangat tipis untuk mewadahi pangan siap saji dalam waktu simpan yang tidak lama. Jadi misalnya ketoprak atau gado-gado atau nasi rames gitu ya. Biasanya menggunakan kertas coklat seperti ini, namun segera setelah dibeli pindahkan ke dalam wadah kita di rumah atau di kantor pada saat kita memang membeli ini ya. Jangan biarkan sampai seperti terlihat dalam gambar. Ini sepertinya nasi rames Padang ini ya, berminyak. Ini artinya sudah terkontaminasi. Makanan tersebut sudah terkontaminasi oleh migran-migran yang berasal dari kemasan ini. Artinya di dalam kertas coklat ini kan ada lapis plastik tipis ya. Nah, itu juga sudah ditembus oleh makanan ini ya. Nah, usahakanlah menyimpan kemasan tersebut di tempat yang tidak lembab untuk menghindari pertumbuhan mikroba. Pastikan lapisan plastik laminasi tidak rusak atau bocor, yang seperti tadi saya sampaikan. Nah, mengingat banyak beredar kertas coklat dengan kualitas daur ulang yang tidak baik, disarankan untuk menggunakan kertas yang food grade yang ditandai dengan warna putih, tidak ada bintik-bintik. Mungkin kalau Bapak Ibu concern atau perhatikan, ada kertas-kertas ini yang berbintik-bintik biru, yang saya lihat bintik biru atau coklat ya, tapi lebih banyak biru atau merah begitu. Nah, itu tidak dinyatakan food grade. Artinya untuk pangan tidak bisa digunakan. Lanjut. Ya. Nah, kemasan kaca ini adalah kemasan yang paling inert. Dia tidak akan pernah melepaskan migran ke dalamnya, namun ke dalam pangan ya. Namun kekurangannya tentu gampang pecah atau retak, ya. Berarti ini tinggal pangan apa yang bisa masuk ke sini ya silahkan tinggal diatur saja. Ini kita sudah ada, saya ada di apa namanya infografis. Saya tidak tampilkan di sini infografis Badan POM, silakan Bapak dan Ibu nanti cari penggunaan kemasan untuk pangannya ya. Pangan apa yang boleh menggunakan kemasan-kemasan misalnya tadi PET, kemudian polipropilen atau PP itu ada di dalam infografis. Lanjut. Ya, ini kaleng. Paduan logam ya, kaleng itu bisa berupa aluminium, tin plate atau aluminium foil. Nah ini Bapak dan Ibu, kaleng ini bagus, baik ya, tapi untuk pangan-pangan tertentu memang tidak bisa menggunakan kaleng ya. Lanjut. Nah ini kerusakan pada kemasan logam atau kaleng, ada penggembungan, itu yang berasal dari dalam, dari pangannya sendiri, kemudian kaleng berkarat berarti yang berasal dari luar. Nah ini semua sudah tidak bisa digunakan, pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Lanjut. Ya, ini hanya saya mengingatkan kembali, kantong kresek hitam ini tidak bisa digunakan untuk wadah pangan ya Bapak dan Ibu. Silakan saja digunakan untuk wadah sampah atau wadah lainnya, karena pewarnaan hitam yang diberikan di sini bukan warna hitam yang food grade. Bahkan ini sudah pasti agak berbau ya Bapak dan Ibu. Kalau kita letakkan pangan di dalamnya tentu akan mencemari bau pangan tersebut yang akhirnya berbau kertas atau bukan kertas, kantong kresek hitam ini. Lanjut. Ya. Terakhir ada tips penggunaan kemasan. Penggunaan kemasan disesuaikan dengan kondisi proses pengolahan. Misalnya tadi saya sampaikan ada suhunya plastik yang tahan panas yang seperti apa yang bisa digunakan. Lalu utamakan gunakanlah kemasan dari kaca, gelas, atau keramik. Pilih kemasan yang sudah ada logo, tara pangan, dan kode daur ulang. Kemudian ikuti petunjuk pemakaiannya. Nah, tidak terkecoh dengan kemasan pangan yang harga murah. Hindari penggunaan galon yang sudah kusam.
Lanjut. Ya, kemasan untuk merebus lontong boleh atau tidak? Boleh di luar yang alami. Kalau yang alami sudah pasti ya daun kelapa muda atau daun pisang. Nah, untuk yang lain yaitu bisa dari bahan plastik yang tahan panas. Di sini untuk kehati-hatian jangan gunakan kemasan polistiren busa, ya. Kemudian maksudnya jangan menggunakan polistiren busa untuk microwave atau polistiren busa untuk kondisi rusak sudah berubah bentuk. Untuk pangan yang berminyak, tadi sudah saya sampaikan ya Bapak dan Ibu, pangan yang berminyak dan panas jangan digunakan atau jangan menggunakan polistiren busa. Jangan menggunakan kantong plastik kresek hitam, udah pasti, dan jangan menggunakan kemasan yang rusak atau sudah berubah bentuk untuk mewadahi pangan, khususnya pangan berminyak atau berlemak, apalagi dalam keadaan panas. Lanjut. Ya, mungkin penutup sedikit saja. Kami akan mengingatkan. Lanjut, Mbak. Ya. Kemasan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pangan itu sendiri. Artinya, Bapak dan Ibu jangan hanya memperhatikan pangannya saja, tolong perhatikan kemasan. Ya, kemasan pangan mempunyai berbagai fungsi antara lain wadah, pelindung, penanganan, selama distribusi, penyimpanan, dan media promosi. Zat dari kemasan pangan, zat-zat kimia dari kemasan pangan dapat bermigrasi ke dalam pangan. Beberapa jenis zat tersebut dapat berakibat buruk bagi kesehatan manusia. Penggunaan kemasan perlu disesuaikan dengan kondisi proses pengolahan. Tadi suhu, kemudian perlu plastik seperti apa yang tahan panas. Penggunaan kemasan pangan yang tepat tidak hanya dapat memperpanjang masa simpan produk pangan, juga dapat meningkatkan daya saing produk pangan tersebut. Terakhir, bijaklah dalam menggunakan kemasan pangan, khususnya kemasan pangan dari plastik. Lanjut. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, materi kemasan pangan. Tadi sebelumnya materi bahan tambahan pangan. Saya kembalikan kepada Mbak Dewinta selaku MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Deksa yang sudah memaparkan materi terkait bahan tambahan pangan dan kemasan. Baik, mohon izin Ibu, sekarang waktunya untuk diskusi ya Ibu. Bapak Ibu silakan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa open mic. Sama-sama Bu Juleka, Bu Susi. Ya, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau bisa di chat? Mungkin tadi bisa open mic. Ada pertanyaan yang dari Bu Dian yang ditanyakan kepada Pak Bagus. Mungkin Bu Dian boleh ulangi kembali? Iya Ibu. Monggo Bu Dian. Terima kasih Ibu, maaf suaranya agak seksi ini. Iya, tidak apa-apa Bu. Semoga cepat sehat ya Bu ya. Amin. Baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang saya tanyakan tadi Ibu, kebetulan saya di Bintan, itu ada binaan kita punya stik buah ya istilahnya, dia buat kayak kue bawang gitu Bu, tapi memang dari banyaklah unsur buah sayur gitu. Jadi penamaan dia stik buah, stik sayur gitu. Otomatis warna yang ditimbulkan memang tidak terlalu cantik ya kalau ketika itu memang alami, sehingga memang ditambah pewarna. Cuman dalam pengerjaannya kan kita tidak terlalu tahu ya berapa sih pewarna yang digunakan. Mungkin karena menggunakan kata secukupnya tadi Bu, sehingga secukup mata cantik melihat, mungkin begitu ya persepsi mereka. Sehingga ketika kemarin teman-teman BPOM mengambil sampel terhadap beberapa uji produk yang ingin untuk dilihat dalam rangka pengawasan SPPI-RT, itu masuk salah satu itu yang melebihi batas. Artinya untuk penggunaan bahan BTP pewarna itu melewati kadar yang ditentukan. Sehingga jadi kita semua ngumpul lah ya, ini gimana ke depannya juga itu dengan teman-teman Dinkes juga sudah dibicarakan. Cuman seperti tadi, untuk ke depannya, untuk yang
mungkin usaha yang hampir sama, apakah kita sebaiknya cek dulu, uji kuantitatif lah otomatis ya Bu, atau kualitatif ya, yang begituan, atau ya balik lagi mungkin ketentuan seperti Ibu tadi, itu yang Ibu ajarin, yang perbandingan 1000 itu baru tahu, beneran baru tahu. Sehingga memang itu jadi pelajaran juga bagi kita mungkin mengecek lagi. Itu yang pertama Ibu. Yang kedua, saya juga ingin tentang rasio 1 tadi Ibu. Ketika kita menggunakan BTP, misalnya pewarna dipakai, lalu mungkin pengawet dipakai, apakah itu juga berlaku rasio 1? Mungkin itu saja berdua saja. Terima kasih Ibu. Ya, mohon izin Mbak Dewinta, saya bisa langsung memberikan respon. Ya. Terima kasih Bu Dian. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, bahan tambahan pangan itu dalam hal penggunaannya atau dalam hal jumlah yang ditambahkan ada 2 jenis Bu, bukan melulu secukupnya. Maaf, tadi Ibu mengatakan karena secukupnya. Oh maaf, salah Bu. Kalau pewarna itu tidak secukupnya. Jadi yang salah di sini adalah ilmu atau pengetahuan dari para pelaku usaha tadi yang belum, kalau menurut saya ya, belum mengetahui bahwa ada aturan yang telah dikeluarkan pemerintah mengenai aturan bahan tambahan pangan. Itu yang saya sudah sampaikan berkali-kali, peraturan Badan POM nomor 11 tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Jadi tadi Ibu bertanya, jadi harus bagaimana ke depan Bu Deksa? Caranya dicek dulu. Kan saya sudah ajarkan ayo cek BTP tadi. Misalnya UMK atau UMKM tadi ingin membuat stik buah Bu, dia ingin menggunakan apa? Stik mungkin stik melon misalnya ya Bu ya. Mohon izin Bu Dian, stik melon. Atau stik apa? Yang warnanya merah, stik buah naga gitu. Oke, stik buah naga. Stik buah naga, tentu kalau mau pakai buah naga warnanya akhirnya pucat ya Bu ya. Tambahkanlah pewarna. Perlu dilihat pewarna apa yang diperbolehkan yang sekitar sepertinya warna merah begitu. Itu yang perlu dilihat di peraturan Badan POM tadi yang saya sampaikan ya Bu. Bukan melihat dari Google. Nah, yang saya ketahui selama ini Ibu dan Bapak belum pada mengetahui. Kalau saya sih positive thinking saja ya, belum mengetahui adanya regulasi ini. Nah, Ibu arahkanlah nanti buka peraturan tersebut melalui Ayo Cek BTP aplikasi atau buka peraturan ini sendiri, cari yang warna merah. Nah, yang warna merah itu antara lain bisa Ponsium 4R, Karmoisin, ya, kemudian Karmin, itu warnanya merah. Nah, setelah itu kita ketahui dulu tadi stik ya Bu ya, stik yang berasal dari buah. Kalau boleh tahu unsur pembentuk stiknya apa saja Bu? Ada tepung Bu di dalamnya? Dia pakai unsur utamanya tepung sama buah naga. Oke, baik. Berarti kalau stik itu kan snack ya Bu? Makanan ringan bukan? Iya. Kalau berdasarkan peraturan Badan POM nomor 34 tahun 2019 tentang kategori pangan, maka stik buah tadi berada pada kategori 15.1. Nah, itu Ibu klik, cari 15.1. Kemudian keluar tuh nanti 15.1, misalnya ingin menambahkan apa? Ingin warna merahnya itu, kalau merahnya seperti buah naga, kira-kira ada sedikit ungu-ungu ya Bu ya? Buah naga itu ya. Nah, kalau seperti itu mungkin campuran nanti yang dibuat, rasio Bu jadinya. Bisa antara karmin dengan kalau ungu berarti ditambahkan apa itu Bu? Nah, saya nggak ahli warna nih Bu nih. Ya, bisa 2 jenis. Nah, atau kalau mau 1 jenis, Ponsium 4R atau Karmoisin bisa juga. Nanti Ibu cari Karmoisin. Ketik Karmoisin, kemudian dia akan keluar. Nah, kemudian cari di tabelnya 15.1. Terus kemudian akan tertulis nanti di situ makanan ringan yang berasal dari tepung, serealia dan seterusnya bla 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 bla. Paling kanan sekali ada tulisan sekian miligram per kilogram. Contoh tadi 300 miligram per kilogram. Oh, merah biru kata Bu. Mantep ini Ibu Susi, ini teman saya. Merah biru. Bu Susi ini sebenarnya ahli Bu. Saya agak nggak enak nih menyampaikan hal ini karena beliau lah yang ahli sebetulnya. Jadi seperti itu Ibu. Nah, nanti kemudian tinggal diajarkan oleh Ibu kepada UMKM tersebut. Tadi ambil saja
pewarna, misalnya tadi saya contohkan apa karmoisin ya Bu, misalnya ya, kan diperbolehkan misalnya di dalam 15.1 kategori pangan 15.1 sebesar 300 mg. Nah, kalau mereka ingin menggunakannya atau ingin membuatnya 5 kg, tentu 300 mili dikali 5, karena kan 300 mg dalam 1 kg. Artinya 1.500 mg kan Bu. Nah, itulah yang ditambahkan ke dalam adonan 5 kg tadi. Begitu Bu kira-kira. Dikonversi lagi ketika dia cair, Bu. Kalau produknya itu cair, produk minuman misalnya. Enggak, maksudnya pewarna tadi biasanya cair atau pada umumnya kebanyakan bentuk bubuk, Bu. Kebanyakan bentuk bubuk. Nanti kalau dia dalam bentuk cair, itu ada di labelnya itu ada tertulis, Bu. Di dalam pelabelan dari bahan tambahan pangan tersebut tertulis. Misalnya sekian mili untuk sekian air gitu. Itu ada, Bu, nanti. Tadi makanya saya sudah sampaikan ya, prinsip penggunaan bahan tambahan pangan, bacalah takaran penggunaannya, begitu. Nah, itu bisa Bu di situ nanti. Nah, jangan keluar dari aturan yang sudah ada. Selama ini mungkin mereka belum mengetahui, Bu. Belum karena belum tahu itu, makanya mereka ya intinya asal saja menggunakan mungkin secukupnya. Padahal yang disebut secukupnya itu untuk bahan tambahan pangan tertentu saja. Seperti penguat rasa, pengental, itu memang secukupnya. Ya, kalau pengental itu kan sampai kelihatan kental gitu kan Bu. Kalau penguat rasa monosodium glutamat misalnya sampai ditimbulkan rasa yang kita inginkan dan jangan sampai pahit. Begitu kira-kira Ibu, Bu Dian. Baik Ibu, terima kasih Bu. Nah, pertanyaan yang kedua udah lupa saya. Maaf ya Bu Susi, saya udah mulai tua ini Bu Susi. Yang rasio 1 Ibu. Oh baik, rasio 1. Ya. Yang disebut rasio 1 itu apabila kita menggunakan jenis bahan tambahan pangan lebih dari 1 tetapi masih pada 1 golongan bahan tambahan pangan. Tadi saya sudah sampaikan di awal, bahan tambahan pangan itu ada 2 istilahnya, golongan dan jenis. Yang disebut golongan ada 27 golongan, jenis adalah bagian dari golongan. Misalnya tadi Ibu bilang ada pengawet, ya kan, terus ada pewarna. Nah, pengawet dan pewarna ini kita sebut golongan, bukan jenis. Nah, kalau golongan yang berbeda. Kalau yang disebut dengan rasio 1, dia pengawet, misalnya golongan pengawet, terus ingin menggunakan lebih dari 1 jenis pengawet tadi. Natrium sorbat, ditambah natrium propionat, ditambah natrium karbonat, misalnya Bu ya. Nah, itu tinggal dihitung rasio 1. Sama seperti menghitung yang saya sampaikan tadi. Seperti itu Ibu Dian. Terima kasih Ibu. Sama-sama, cepat sehat ya Bu Dian. Amin, terima kasih. Jaga daya tahan tubuh, tingkatkan imun Bu. Ya, sudah swab tadi pagi Bu. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan negatif ya Bu. Alhamdulillah negatif Ibu. Alhamdulillah. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Dewinta. Silakan Mbak. Iya, terima kasih Ibu Dian dan Bu Deksa. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Ya, ada yang mau bertanya terkait bahan tambahan pangan dan kemasan pangan? Kalau tidak ada yang tanya, mungkin saya yang tanya ya. Boleh. Mancing. Oh, ada yang mau. Oh, ada Ibu. Silakan. Destama. Ya, silakan Bu. Oh, izin Bu ya, nggak apa-apa nggak buka kamera Bu ya? Iya, tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa Bu. Ini Bu, saya ini membina baru 1 UMKM selama ini ya. Jadi kayaknya mereka ini belum ada kalau untuk bahan tambahan pangan itu jeruk kalimansi yang kita bina. Itu alhamdulillah kan melimpah ya jeruknya. Jadi cuma ada kayak gula komposisinya, cuma nggak ada WTP-nya. Kemudian untuk kemasan rata-rata beberapa UMKM juga yang pernah saya tanya juga itu koordinasinya, maksudnya nanya-nanyanya ke RKB kayak gitu, rumah kemasan kayak gitu. Jadi mereka sepengetahuan saya juga tidak detail gitu. Nah, harus gini loh yang kayak seperti dijelaskan sama Ibu Yeni tadi ya, tentang bagaimana label kan harus apa saja yang harus tertera keterangan dan sebagainya, tidak selengkap itu kadang karena mereka langsung ke RKB itu langsung pesan ini yang mau kami pesan seperti ini kayak gitu. Nah, jadi
kalau saya lihat masih kurang nih pengetahuan para UMKM dan pelaku usaha tentang pengemasan dan bahan-bahan kemasan apa saja yang memang pas untuk produk mereka. Jadi kurang apa ya, kita selaku fasilitator juga nggak mungkin kan satu-satu juga mendatangi UMKM seperti itu gitu. Nah, kecuali ya memang binaan kita gitu. Itu mungkin apa namanya, selain memang kita bertugas seperti tadi ya, fasilitator nasional untuk itu, tapi juga kita mungkin tadi bagaimana memberitahukan juga kepada pelaku usaha itu kan tidak semua tahu, cek ke sini loh, BPTP ini tadi ke sana gitu. Nah, ini betul-betul pengetahuan juga untuk saya pribadi kayak gitu. Mungkin itu aja Ibu Deksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, terima kasih Ibu. Melalui Ibu kami Badan POM menitip ya Bu ya, regulasi-regulasi ini khususnya bahan tambahan pangan dan kemasan pangan kepada para UMKM nanti ya Bu ya, yang khususnya menjadi binaan Ibu ataupun yang bukan binaan Ibu bisa menyampaikan kepada memang yang seharusnya Ibu sampaikan apabila tolong diluruskan lah gitu kalau mereka salah ya Bu ya, dan kepada Bapak Ibu lain yang juga hadir di sini. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Belum ada yang ini ya, nanya lagi? Iya. Saya boleh tanya? Boleh ya Mbak Dewinta, satu saja. Iya, boleh Bu. Iya, kalau ada produsen yang membuat keripik singkong atau keripik talas ya, kemudian mereka mengemasnya itu dalam suatu kemasan, baik itu plastik ataupun aluminium foil gitu ya. Nah, kemudian beratnya itu 1 kilo. Kira-kira kemasan apa yang bisa mereka gunakan? Padahal mereka itu apa namanya nggak akan habis ya 1 kilo tersebut sekali makan. Kira-kira Bapak dan Ibu selaku fasilitator bisa menyampaikankah kepada mereka gunakan kemasan yang seperti apa, dengan jenis apa dan seperti apa kemasan itu. Tadi saya sudah menyampaikan salah satu gambar saya, slide saya ada gambar itu, ada gambar kemasan itu. Silakan ada yang bisa menjawab. Mas Rizan jangan, karena Mas Rizan sudah ahli di kemasan. Ibu, Bapak bisa? Tadi ada slide. Boleh ditampilkan ulang slide paduan logam atau logam? Jadi kan misalnya kerupuk singkong, keripik singkong, beratnya 1 kilo. Aluminium kombinasi plastik, Bu. Ya. Ya, ini siapa yang bicara? Aluminium Evi, maaf, lagi ya. sakit. Iya, Ibu. Apa, Bu? Aluminium kombinasi plastik, Bu, yang pakai flip di atas bisa kata kuncinya zipper. Kata kuncinya zipper, Bu. Iya. Flip. Itu sebenarnya. Maaf, nggak buka video. Enggak apa-apa, Ibu pintar banget walaupun sakit, Ibu menjawab dengan baik. Di atas sedikit kayaknya Mbak, tadi yang pas logam kayaknya saya menyampaikan logam itu ada. Jadi Bapak dan Ibu bisa diarahkan kepada UMKM yang binaan Bapak dan Ibu apabila mereka kayak kerupuk-kerupuk, keripik gitu ya, ingin mengemas produk tersebut yang jumlahnya besar dan tidak akan habis dalam 1 kali makan, gunakanlah kemasan yang ada zippernya, ya. Terus ke bawah sedikit lagi, terus ke bawah sedikit lagi, ya. Terus lagi ke bawah, terus yang paduan logam ini plastik, kemudian, nah ini nih paling bawah yang nomor, nah ini ada contoh di sebelah kanan. Ini kalau yang aluminium foil, yang plastik kan juga sudah ada yang zipper. Di sini di atasnya itu zipper. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, sehingga masih bisa dimakan, dia tidak akan pernah melunak ya atau alot. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi sebagai fasilitator bisa membantu UMKM-nya untuk memberikan informasi ini. Ada lagi yang ada yang ingin bertanya atau memberikan pandangan?
Ya, Bapak Ibu silahkan jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Deksa, kemudian jika ada yang berpendapat, Ya, Ibu silakan boleh Bapak. bertanya lagi nggak, Bu? boleh, udah pasti boleh. Ini PTP yang dilarang ini loh, Bu. Saya nyari-nyari tadi minyak tansi segala ya berapa di Google, tapi nggak dapat penjelasan yang bagus sih kayaknya ini. Banyak yang kita nggak tahu seperti IKM kita misalnya yang buat kerupuk aja. Kita buat itu ditambah apa ya Mbak? Misalnya yang orang-orang tua buat ini tambah bleng Mbak. Apalagi ini bleng gitu ya gitu-gitu nggak tahu ya Bu. Ini beneran nggak? Bener nggak yang ditambah ini boleh nggak? Jadi boleh mungkin kita dijelasin ini ada beberapa bahan tambahan. Ya, coba minta tolong dibuka kembali slide saya yang hampir terakhir, dua slide terakhir kayaknya. Iya, Ibu sambil membuka ya, Bu. Jadi kalau yang disebut dengan bahan tambahan yang dilarang, jangan pernah menyebutkan BTP ya, Ibu. Kalau BTP itu berarti itu bahan sudah diizinkan sebagai bahan tambahan pangan. Jadi dia hanya boleh kita sebutkan sebagai bahan tambahan yang dilarang atau bahan berbahaya. Nah, ini nomor 20 slide 22 sepertinya. Slide 22. Iya, boleh diperbesar? Iya. Terima kasih. Yang 22. Ini maksudnya barangkali ya bisa diperbesar. Ini ya Bu Dian ya. Iya Ibu. Ya ini kan kita menyebutnya bahan yang dilarang digunakan sebagai BTP. Nah ini memang banyak sekali Bu. Tetapi yang merah-merah inilah yang masih masih atau yang sering kita kenal gitu loh Bu. Nah tadi Ibu contoh ya mereka membuat kerupuk. Lalu mereka menggunakan bleng ya Bu katanya Ibu ya. Iya Bu, bleng apaan tuh bleng? Bleng tuh boraks Bu. Ya, dia untuk perenyah Bu. Perenyah pada kerupuk. Nah, itu nggak boleh Bu, tidak boleh ya. Dia bahan berbahaya itu boraks tersebut. Ya, nah yang mempunyai unsur perenyah bahan tambahan pangan perenyah itu salah satunya untuk kerupuk adalah sodium tripolifosfat atau dalam kurung STPP. Silakan Ibu buka di peraturan kami atau di Ayo Cek BTP tadi cari aja STPP, dia akan muncul pada produk-produk apa saja dia diperbolehkan. Salah satunya pasti kerupuk di situ. Kalau kerupuk itu biasanya masuk di 15.1, Bu. Ya. Kemudian kalau formalin Ibu paham kan? Paham Bu, cuman kita memang nggak pernah tahu ya Bu, ini belinya borak, ini di mana? Oke, slide berikutnya bisa dibantu dibuka slide. Nah, ini dia contoh gambarnya yang saya sampaikan. Nih Ibu silakan Bu Dian bisa nanti kan Ibu dapat slide ini ya, dapat PPT ini. Nah, ini dia Bu. Boraks, nama dagangnya bisa bleng, bisa pijer. Ya, ini kalau ini kebetulan pijer ya Bu, nama lainnya. Nah, seperti ini Bu bentuknya. Kemudian nanti kalau rodamin, nah seperti ini Bu. Di pasaran inilah yang ada Bu. Saya tidak mengambil semuanya yang ada ya Bu, gambar-gambar ini hanya beberapa gambar saja. Tapi inilah yang kita sebut sebagai bahan berbahaya. Paling Ibu ditanya, lalu kalau ini bahan berbahaya, lalu yang tidak berbahaya apa gitu. Silakan saja Bu, dicari di peraturan kami tadi yang BTP. Apabila dia untuk perenyah gitu ya Bu, cari bahan tambahan pangan perenyah tadi yang saya sampaikan. Misalnya tadi sodium tripolifosfat itu diizinkan ya. Kemudian kalau dia bilang pewarna merah, rodamin Ibu di pewarna nih. Tinggal dicari bahan tambahan pangan pewarna. Itu Ibu arahkan kepada para UMKM. Kalau mereka bertanya gitu ya Bu ya. Kalau Ibu kata Bu Dian nggak boleh, lalu yang boleh yang mana gitu. Nah, arahkan ke peraturan tersebut. Begitu ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih Bu Dian. Mohon izin untuk bertanya. Silahkan Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dia. Kita lihat saat ini banyak produk-produk makanan yang di kemasan itu
Oke, itu saja pertanyaan Ya. Bu ya. Baik Bu. Iya. Iya, Pak. Tadi saya sudah menyampaikan ya Bu ya, ada di mungkin sebelum tips itu pada saat menyampaikan kemasan, ada beberapa jenis plastik yang bisa tahan panas, ya Bu. Jadi dia bisa dikukus, bisa dipanaskan. Contohnya dalam hal kita membuat lontong kan biasanya dikukus ya Bu Dia ya, maksud Bu Dia mungkin itu ya. Nah itu bisa Bu. Misalnya HDPE, jenis plastiknya high density polyethylene, itu dia tahan terhadap suhu sekian. Gitu Bu, dia tidak akan rusak dan dia juga tidak akan mengeluarkan migran-migrannya ke dalam pangannya. Nah, sebetulnya mohon maaf Ibu, yang seperti saya sampaikan tadi, Badan POM sudah mengeluarkan infografis mengenai jenis-jenis jenis-jenis kemasan dan penggunaannya pada jenis pangan. Ya, mungkin bisa dicari di ini barangkali ya Mbak Dewinta ya, di apa namanya? pom.go.id barangkali ya Mbak Dewinta, atau di sosmednya kita ya, barangkali ya. Nah, sebenarnya saya ada waktu itu saya pernah berikan kepada Mbak Devi. Mungkin boleh ditanya Mbak, nanti bisa di-share kepada ibu bapak yang hadir di sini. Saya kemarin mencoba mencari, belum ketemu, maaf Bu, HP saya HP jadul, jadi tiba-tiba sudah penuh, langsung hilang gitu Bu, data tersebut Bu Dia. Mohon maaf, tapi itu ada Bu, kalau mau mudahnya sih tinggal Ibu buka di websitenya Badan POM. Mungkin Baik. itu Bu Dia. Ya, Ya. terima kasih Bu Deksa. Sama-sama Ibu Dia. Sukses ya Bu Dia. Sama-sama Bu. Terima kasih. Ya. Ibu, Ya. boleh satu lagi? Boleh Bu. Silakan Bu. Bu Deksa, mohon izin kamera tidak dihidupkan. Ya, tidak apa-apa Bu. Tidak apa-apa Bu. Bu Deksa, kita ketemu lagi dan Bu Deksa adalah menjadi narasumber terfavorit waktu Arya Duta, Direktorat LPO kemarin. Ya Allah, ini ibuku ya. Astagfirullahaladzim. Ibu, apa kabar Ibu? Sehat ya Bu ya? Sehat. Iya Bu. Saya tidak bertanya, cuma mungkin sedikit diskusi Bu Deksa. Boleh Bu. Masyarakat bukan mengklasifikasikan masyarakat tidak. Ini relatednya dengan UKM yang bermunculan. Iya Bu. Tapi dia harus bernyambung hidup karena pandemi. Dan jujur aja ini salah boraks dan sebagainya ini, kemasankah atau apapun juga. Jadi mengedukasinya itu, Bu Deksa mungkin paham masyarakat, bahkan lemah literasinya Bu. Kalau berdebat tentu wajib dengan ilmu. Dan itu kita peroleh bukan cuma teori, tapi juga kondisi di lapangan Bu. Nah, kita kan banyak banget nih para UKM-UKM, itu bukan juga menjadi kewajiban kita semua seharusnya gitu loh. Bagaimana caranya mengedukasi teman-teman UKM ini yang belum paham? Kan ini kan ribuan mungkin Bu. Di Depok aja 1.500 yang mungkin terdaftar. Kalau yang belum terdaftar banyak sekali. Kebetulan saya di Depok Bu Deksa. Iya Ibu. Iya. Terima kasih. Iya Ibu, terima kasih. Sebenarnya Ibu, saya yakin Ibu juga pasti bisa. Mungkin Ibu berharap biar saya juga share kepada yang lain barangkali ya Bu ya. Jadi yang namanya kita edukasi tidak bisa satu kali Ibu. Ya, kita harus sabar, harus sabar berkali-kali kita menyampaikan hal ini dengan suatu bukti Bu. Dengan suatu bukti atau kenyataan. Ya, nah ini baru akan terbuka pikiran-pikiran mereka. Mereka bukan orang yang orang yang ingin berkelit, tidak. Saya tahu banget Bu, bukan orang berkelit. Saya mungkin sudah lagi pensiun Bu, jadi sudah lama saya di Badan POM Bu, sudah hampir 30. Sudah berapa tahun Bu Susi saya Bu? Bu Susi sama saya sama masuknya waktu itu. 30 tahun lah Bu ya. Nah, Masya Allah, tidak berkelit mereka Bu, tapi ketidaktahuan mereka. Itu saja Bu. Nah, untuk mengedukasi ketidaktahuan mereka, sama saja Bu, contohnya adalah dengan cara mereka itu memang perlahan-lahan kita berikan. Ibaratnya mereka itu satu gelas yang sudah penuh Bu. Kalau kita kasih langsung gitu Bu, banyak tumpah. Nggak ada yang ingat oleh mereka. Kosongkan dulu pemikiran-pemikiran mereka. Berikan edukasi perlahan-lahan Bu. Masalah seperti masalah boraks, formalin,
sejak saya masuk Badan POM sampai sekarang masih saja ada, Bu. Tapi kami tidak tidak berhenti, Bu, untuk melakukan edukasi-edukasi, bahkan mencari bahan-bahan alam mana yang mempunyai fungsi yang sama dengan fungsi-fungsi bahan berbahaya tersebut, Bu. Nah, itu satu, Bu. Jangan jangan Ibu bosan untuk terus mengingatkan mereka, untuk terus mengingatkan mereka. Berikanlah contoh, Bu. Contoh yang benarnya dan contoh yang salahnya, Bu. Atau contoh suatu kasus, Bu. Nah, itu banyak, Bu. Kalau misalnya Ibu, saya yakin pasti Ibu banyak menemukan kasus-kasus akibat adanya bahan-bahan berbahaya pada pangan. Biasanya bahan-bahan berbahaya ini, Bu, akan timbul efek gangguan kesehatan pada tubuh kita. Tidak hari ini makan, hari ini terus kemudian kelihatan, Bu. Kecuali memang yang sudah benar-benar, mohon maaf, Bu, seperti ada arsennya gitu, itu kan langsung bet. Kalau Allah berkenan langsung diambil nyawanya kan, Bu, ya, kalau arsen itu kan. Nah, kalau bahan-bahan berbahaya ini mungkin tidak hari ini, tapi mungkin besok kelihatan berproses, Bu. Itu memang mungkin yang kita tetap semua fasilitator ini kami berharap untuk sabar memberikan informasi-informasi ini. Kebenaran tetap kita sampaikan, walaupun mereka berkelit, nggak enak, Bu, pakai pewarna ini, warnanya nggak cocok gitu kan. Perlahan-lahan, Ibu atau Bapak silahkan gunakan. Penggunaannya maksimal sekian. Kalau Bapak Ibu dengan maksimal masih kurang pas, warnanya bisa dicampur rasio. Misalnya tadi, Bu, yang rasio 1 seperti itu, Bu, ya. Tapi rasio 1 tadi kan sudah saya ajarkan, bisa seperti itu, Bu. Ingin warnanya seperti apa begitu. Nah, kalau warnanya, mohon maaf, Bu, misalnya ya saya sebutkan saja sosis. Warnanya nggak ngejreng, Bu, gitu kan. Biasanya sosis warnanya ngejreng gitu kan. Iya. Yang ngejreng itu adalah yang salah, Ibu dan Bapak. Ya. Karena itu sudah melampaui batasnya. Artinya segala sesuatu yang melampaui batas pasti akan menimbulkan gangguan kesehatan. Jangankan bahan tambahan pangan, sampaikan, Bu. Kita makan nasi saja melampaui batas, bagaimana, Bu? Nyesek kan, Bu? Betul. Nah, kita analogikan saja kepada kehidupan sehari-hari. Saya yakin Ibu bisa. Semua Ibu dan Bapak yang hadir di sini, insya Allah bisa. Tidak ada yang bisa, tidak ada yang tidak bisa. Cuma mungkin belum mencoba atau sudah mencoba, tetapi karena tadi, Bu, berkelitnya mereka lebih keras daripada kita jangan patah arang dan jangan patah semangat. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih, Bu Deksa. Sama-sama, Ibu. Semangatnya masih sama, Bu, ya, saat saya di acara RPO ya, Bu. Siap. Di Arya Duta ya, Bu. Jangan lupa, pokoknya semangatnya harus tetap sama ya, Bu. Siap, baik. Ya, saya doakan, Bu. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, sama-sama, Ibu. Sama-sama, Ibu. Silakan, Bu Dewinta. Iya, terima kasih Bu Deksa. Sudah memotivasi juga ya, Bu, ya. Iya, kita harus kasih semangat. Ya. Apalagi pandemi. Iya. Kasihan ya, Mbak. Iya. Iya, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin satu pertanyaan lagi. Silahkan kalau masih ada. Ini ada pertanyaan, bahan berbahaya itu tersebut dijual bebas ya, Bu? Iya, masih dijual bebas. Siapa nih, Mbak Freni? Masih dijual bebas, tapi hati-hati tadi ya, sudah ada contoh-contohnya. Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Baik, saya mau bertanya mengenai penggunaan polistiren, Bu. Jadi kan jajanan yang sekarang itu yang lagi hitsnya, para mahasiswa kadang yang jualan juga gitu, sering menggunakan polistiren untuk kemasan makanannya. Apakah itu mie gitu kan, atau produk ayam atau sosis atau yang lain-lainnya gitu. Padahal makanannya cenderungan yang disediakan itu ketika panas gitu, Bu. Itu gimana solusi kita untuk ketika mengedukasi ke mereka yang penghasil saji sering digunakan polistiren ini kemasannya gitu, Bu. Oke. Ibu Lisa Rahayu dari mana, Bu? Kalau boleh tahu. Dari Salimah Sumbar, Bu. Oh, orang awak, Bu.
Ya, Bu. Ini saudara saya nih Bapak dan Ibu Sumatera Barat ya. Baik Ibu Lisa. Ini ada 2 poin yang harus saya pastikan lagi ya Bu ya. Saat Ibu ketahui ada apa namanya penjual pangan siap saji ya Bu ya, yang menggunakan polistiren busa untuk mengemas pangan-pangannya yang dalam posisi panas misalnya ya Bu ya. Nah, yang jelas kalau salah informasikan. Itu dulu. Kita harus yakini, jangan takut menyampaikan sesuatu kebenaran. Nah, biasanya mereka akan sama seperti tadi Ibu yang bertanya sebelumnya ya. Mereka berkelit. Kan produk kami kemasan kami masih banyak nih Bu kalau kami nggak pakai ini, begitu. Ya, betul ya? Kami sudah siapin, udah beli banyak begitu kan. Oke. Bu Lisa bisa menyampaikan. Pada prinsipnya penggunaan polistiren busa untuk makanan yang panas dan berlemak khususnya itu tidak diperkenankan. Tapi apabila masih ada ya, dan silahkan masih bisa digunakan, namun silahkan dialas dengan polietilen tereftalat atau kemasan plastik lainnya yang tahan panas. Kok polietilen salah? Misalnya polipropilen dan seterusnya. Tapi ingatkan, bukan untuk seterusnya sampai kemasan yang sekarang tersedia itu habis. Setelah itu ganti dengan kemasan lain. Misalnya kertas misalnya karton ya tadi ya, karton ya, yang kertas kaku itu tadi. Itu bisa menggunakan itu ya, yang di dalamnya tuh benar-benar yang tidak menyerap minyak ya. Memang mungkin agak sedikit mahal barangkali, tapi saya rasa nggak terlalu jauh beda harga untuk polistiren busa dengan kertas tersebut gitu ya. Bisa seperti itu Bu Lisa. Ya kalau menurut saya tetap kebenaran harus kita sampaikan dulu, tapi kan biasanya perkelitnya tadi kita sampaikan ya. Bukan berarti untuk untuk diperbolehkan itu tetap tidak diperbolehkan, namun tadi bisa kita berikan. Sekarang kan mohon maaf mungkin tukang bubur ayam ya, mungkin karena sudah ada pengetahuannya terkait dengan ini, dia lapis dengan plastik yang tahan panas ya. Tetapi ada kelemahannya yang saya lihat, kebanyakan mereka melapisnya itu hanya bagian dasar. Harusnya seluruhnya Bu, sampai ke tepinya itu loh Bu. Sampai ke situnya, karena kan si bubur ayamnya itu kan bukan hanya ada pada dasar aja kan. Ya kan adanya sampai ke tepi kan. Ini kan bentuk polistiren busa kan, bentuk kotaknya kan. Nah, di tepinya sini kan juga bubur ayam itu kan terletak di situ juga. Nah, itu harusnya sampai ke situ Bu, menutup semuanya. Gitu sebetulnya Bu. Nah, kita sebagai pembeli segera sampai di rumah kita pindahkan ke dalam wadah kita yang aman. Gitu Bu. Ya, dan kalau mau mengedukasi mahasiswanya akan lebih baik. Nanti mungkin Ibu bisa mengajar di salah satu universitasnya di situ yang ada mahasiswanya, ya edukasilah tadi kemasan pangan tadi itu. Mungkin bisa seperti itu Bu Lisa. Oke Bu. Oke. Terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Lisa. Bu Lisa dari mana asalnya? Saya Batu Sangkar Bu Lisa. Waduh, Agam Bu. Oh Agam. Ya, maaf ya Bu, jadi ketemu saudara di sini. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Sama-sama Bu. Mbak Dewinta. Iya, baik. Terima kasih Bu Lisa sudah bertanya. Terima kasih juga kepada Bu Deksa. Sama Bu. Mbak Dewinta. Ada yang mau nanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu? Terakhir? Sudah ya? Sepertinya sudah Bu. Ya, oke. Nah, baik. Baik Bapak Ibu. Boleh. Tapi di luar materi ini boleh nggak Bu? Maksudnya boleh. Tadi kan mudah-mudahan saya bisa menjawab ya Bu. Silakan. Ya, pangan olahan yang pakai izin itu kan di atas 7 hari itu kan ya pakai izin, yang di bawah 7 hari, produk di bawah 7 hari itu tidak perlu pakai surat izin, nomor izin ya Bu ya, sertifikat dan sebagainya. Tapi saya pernah dengar itu yang sertifikat layak hygiene itu, nah Bu, apakah masih berlaku itu ya? Layak hygiene itu kan pangan siap saji ya Bu ya? Yang kayak gitu ya? Nah itu pangan siap saji. Kalau ini kan terkait pangan retail Bu. Tetap ada di sini dari PMPUPO ada yang menangani Pak pangan tadi
Ada dari kelompok mana atau koordinator mana? Mungkin bisa membantu? Iya, kalau life hygiene itu adanya di Kementerian di Dinas Kesehatan ya Bu ya, betul, atau di betul. kantor pelayanan satu pintu. Iya, betul. Jadi bukan di Badan Betul, POM, betul. dan itu memang untuk pangan siap saji. Tapi nanti kita kayaknya ada kategori 16 ya Bu Deksa ya. Iya, pangan Untuk siap pangan saji. siap saji juga. Tapi itu pangan siap saji terkemas, Bu Fitri. Ya, yang masa simpannya lebih dari 7 hari. Iya, betul, yang sekarang betul. kan lagi musim tuh frozen ya Bu ya. Betul, betul. Betul, Bu. Betul, Bu. Iya, Bu Deksa lagi ditunggu nih di sebelah, soalnya ditanya Kok tentang tahu BKP. banget? Karena saya juga mendua. Oh iya, saya udah ditanyain food additive sama cemaran ya, Bu Iya. Fitri ya. Ibu, Oke, maaf baiklah. Ibu, kalau misalnya seperti roti, Bu, roti yang dibungkus-bungkus kan memang tidak sampai 7 hari, tapi kan retail ya, Bu. Itu gimana, Bu? Masuknya kategori yang mana? Boleh, kalau dia ingin meminta nomor izin edar diperbolehkan. Tetapi kita tidak mewajibkan gitu loh, Bu. Oh, ya begitu boleh kata-katanya. SPTIRT tapi tidak wajib. Tidak wajib. Ya. Tidak mewajibkan gitu, Bu. Termasuk Baik. juga MD, Bu. Dia boleh, tapi dia tidak diwajibkan karena daya tahannya di bawah 7 Ketika hari. mereka tidak mau, sah-sah saja. Oh, sah-sah sebenarnya, saja, Bu. Jangan dipaksa, Bu. Oke, Ya. siap, Bu. Cuma kebanyakan dari mereka suka mengatakan begini, saya susah kalau masuk roti saya ke Iya. supermarket karena Tidak tidak ada ada nomor izin edar atau Iya, iya. PIRT-nya, begitu Bu katanya, Bu. Jadi mereka yang Iya. butuh ya, Bu. Benar, Bu. Oke, Iya, Bu. Iya. Iya, baik. Mungkin cukup sekian ya, Bu ya. Iya, baik Bapak Ibu, mari kita apresiasi pemaparan dan diskusi kali ini dari Bu Deksa dengan tepuk tangan virtual ya Bapak Ibu. Ya. Iya, Ya. terima kasih Bu Deksa. Terima kasih Mbak Dewinta, terima kasih Ibu dan Bapak. Mohon maaf apabila dalam penyampaian saya tadi ataupun dalam diskusi ada hal-hal yang salah dari saya pada saat menyampaikan. Itu kelemahan saya sebagai manusia. Tapi kalau itu benar, tolong Bapak Ibu bisa menerapkan dan bisa menyampaikan kepada binaan Bapak Ibu, MKM binaan Bapak Ibu. Sekali lagi, Insya Allah. sekali lagi